Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi bersama aku Tita di program Mengabuburit Asyik. Nah, kali ini aku sudah berada di salah satu masjid yang menjadi ikon di kota Solo. Dari luar aja kita bisa lihat bangunannya mewah dan megah banget. Masjid Raya Syekh Zayed. Langsung aja kita eksplor ke dalam. Ada sejumlah aturan yang wajib ditaati untuk pengunjung masjid Syekh Zayed ini. Bagi perempuan tidak berhijab harus memakai tudung dan menutup aurat saat memasuki masjid. Masuk masjid melalui pintu timur. Pengunjung harus berjalan melalui pengecekan barang bawaan. Tas akan diperiksa isinya menggunakan sinar X, sementara pengunjung harus melewati metal detector. Beberapa barang yang dianggap berbahaya harus ditinggal di pos pemeriksaan ini. Setelah melalui pos pemeriksaan, pengunjung bisa langsung masuk masjid dengan melepas alas kaki. Oke Tribuners, saat ini aku sudah berada di tengah-tengah halaman tengah dari Masjid Raya Syekh Zayed nih. Dari pintu depan kita masuk langsung disambut dengan kubah utama tempat sholat dari Masjid Syekh Zayed ini. Terus di sekelilingnya juga ada menara-menara. Ada 4 menara di bagian kiri, kanan, dan juga depan. Tentu aja menara-menara di sini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, untuk pijakan kaki saat ini aku berada di atas batu marmer. Jadi memang sangat sejuk sekali. Arsitektur dari masjid ini tuh juga kental banget dengan gaya-gaya bangunan di daerah Timur Tengah. Masjid Raya Syekh Zayed ini benar-benar dibuat mirip ya, persis bagaikan copy paste dari Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Benar-benar mewah dan juga megah banget Tribuners. Nah, terus di sebelah utara masjid ini itu adalah akses buat jamaah wanita menuju ke tempat berwudu dan juga toilet. Lalu di sebelah selatannya juga sama, ini khusus untuk akses jamaah pria menuju ke tempat berwudu dan juga toilet. Masjid Syekh Zayed ini ya Tribuners, bangunan dari masjid ini materialnya memang didatangkan langsung dari Italia. Jadi memang benar-benar terasa kemewahan dan juga kemegahannya. Saat ini aku sudah berada di tempat atau ruangan untuk toilet dan juga tempat berwudu jamaah wanita. Kita langsung saja masuk melalui pintu utara, lalu ke sebelah kiri. Kita akan masuk melalui pintu yang ada di sini. Di dalam pintu ini juga ada 2 akses untuk ke bawah tempat berwudunya. Yang pertama itu ada lift yang digunakan untuk tamu prioritas seperti lansia, ibu hamil, dan juga tamu kenegaraan. Lalu untuk yang jalan umumnya kita bisa langsung saja menuruni tangga yang ada di sebelah sini. Langsung aja kita turun ke bawah. Jangan khawatir karena ruangan toilet dan juga tempat berwudu di tempat jamaah wanita ini sangat luas sekali ya Tribuners. Bisa kita lihat langsung.
berwudu dan juga toilet wanita. Sangat luas sekali ya Tribuners. Oke, selesai berwudu kita langsung aja naik menuju tempat sholat dari Masjid Raya Syekh Zayed ini ya Tribuners. Dari pintu tempat berwudu tadi kita langsung saja menuju ke sebelah kiri bagian tempat sholat jamaah wanita. Bagi pengunjung wanita juga disediakan mukena yang bisa langsung dipakai. Jika kalian tidak membawa mukena, langsung aja bisa memakai mukena yang udah disediain dari Masjid Raya Syekh Zayed ini. Nah, Tribuners, berhubung aku melaksanakan sholat asar itu di sekitar jam 4-an mau jam 5, jadi biasanya jamaah wanita itu sholatnya ada di dalam masjid. Tapi karena sekarang lagi proses sterilisasi untuk pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, jadi saat ini kita sholatnya di depan. Jadi masjid ini pada awalnya adalah sebuah hasil persahabatan antara Syekh Muhammad bin Zayed yang waktu itu putra mahkota Uni Emirat Arab, sekarang Presiden Uni Emirat Arab, dan Pak Jokowi yang waktu itu adalah Presiden kita tercinta, Presiden Republik Indonesia. Jadi namanya ini adalah Masjid Syekh Zayed, itu adalah nama pendiri Uni Emirat Arab, sekaligus presiden pertama kali Uni Emirat Arab. Jadi ini masjid ini kayak copy paste gitu, cuma besarannya lebih kecil ya, gitu, dari Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Masjid Raya Syekh Zayed Solo secara arsitektur atau bangunannya itu meniru bangunan masjid dengan nama yang sama, Masjid Zayed An-Nahyan di Abu Dhabi atau Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Bangunannya sama persis. Namun ini miniaturnya, jadi seperempat dari bangunan yang ada di Abu Dhabi. Nah, yang membedakan dengan bangunan yang ada di Emirat Arab yaitu adalah lantainya. Jadi lantainya itu kalau di selasar atau di serambi masjid itu ada motif batik kawung, yaitu lambang dari kesempurnaan. Lalu kemudian di ruang utama sholat itu ada karpet yang dibuat khusus. Itu motifnya adalah motif campuran antara dua warna, ada biru, ada sogan. Sogan itu coklat, khas batik Solo. Kemudian ada di tengahnya ada ornamen khas Emirat. Nah, itu menandakan terkait dengan persahabatan dua negara. Jadi ada warna biru dan sogan. Lalu kemudian di serambinya, di atas serambi kemudian itu terdapat banyak kubah. Jadi sama persis selasarnya dengan yang kita bisa temui di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Lalu kemudian di atas mihrabnya itu ada Asmaul Husna. Itu diukir dengan marmer, dan keseluruhan dinding yang ada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo itu terdiri dari marmer yang diukir, kemudian diukir asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dominan warnanya adalah dominan warna seperti emas, namun aslinya itu madu. Jadi madu itu simbol kemakmuran dan kejayaan, kurang lebih seperti itu.
Di Masjid Raya Syekh Zayed Solo juga ada Al-Quran, yaitu Al-Quran dari hibah dari Pak Jokowi yang ditulis oleh Unsik. Unsik itu berarti Pondok Pesantren Kalibeber, Wonosobo, Pondok Pesantren Al-Quran. Nah, itu ada tulisan tangan yang baknya, bismillahnya itu ditulis sendiri oleh Pak Jokowi, kemudian sin di akhir ayat itu ditulis oleh Pak Jokowi juga. Jadi dimulai oleh Pak Jokowi, kemudian diakhiri oleh Pak Jokowi. Itu disimpan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Kapasitas Masjid Raya Syekh Zayed Solo kurang lebih itu sekitar 15.000 jamaah, mampu menampung 15.000 jamaah. Masjid Syekh Zayed Solo ini memiliki 4 menara setinggi 75 meter dan kubah besar setinggi 65 meter di bangunan utamanya dan dapat menampung hingga 10.000 jamaah. Kebanyakan wisatawan akan bersantai di halaman teras utama Masjid Syekh Zayed dengan pemandangan kubah utama. Tak hanya dari Indonesia, bahkan turis mancanegara datang untuk melihat kemegahan masjid ini, sekaligus merasakan suasana Ramadan 2025. Salah satunya adalah Osamu Ikeda, turis asal Jepang. Okay, my name is Osamu Ikeda. I come from Japan. I'm a lecturer of the university in Japan. Nice to meet you, everyone. No, only this is first time to enter the mosque. This mosque very huge. I think last time I came to here, I just look around outside. The mosque, the night scenery very beautiful, so I got a strong impression. So in this time, I want to enter. But to be honest, the Ramadan season, the other season, I don't recognize. But I understand everyone enjoy and strong than their mind under the Ramadan. Yeah, of course. Here is I think this mosque is a representative of the Solo, and I wanted to go to the palace. However, unfortunately, today is closed. Solo the culture, I think the historical place here, same as the Yogyakarta. Kegiatannya kita menyesuaikan persis seperti masjid-masjid di sekitar Indonesia. Jadi khususnya Ramadan kita ada kajian-kajian, plus kita karena mentarget anak-anak muda ya kita adain banyak kursus dan juga kursus kayak CNC Mailing, Zotero, marketplace. Nah itu yang tapi kalau kajian kita full mulai ba'da duhur, ba'da tarwih dan ba'da subuh. Terus kemudian takjil kita setiap hari atau buka bersama itu sekitar 7.000 makan berat dan 7.000 makan ringan. Terus kalau weekend mungkin nanti kita akan menyesuaikan, kalau memang tambah akan kita tingkatkan sampai 10.000. Terus kemudian sebelumnya juga kita adakan berbagai festival kegiatan Ramadan, pertunjukan seni-seni hadroh dan seni islami lainnya, silat, wusu, dalang cilik dan lain sebagainya nanti juga dan ditampilkan sebelum buka puasa. Terus kemudian nanti 30 menit menjelang dul, menjelang buka nanti ada ngaji
ngaji yang dipimpin oleh ngaji bersama atau mendengarkan dari yang dilantunkan oleh imam Masjid Raya, imam-imam yang didatangkan dari Emirat khusus untuk bulan Ramadan ini. Jadi ada sekitar mungkin ada 5 atau 6 internasional selama Ramadan didatangkan ke Masjid Raya Syekh Zayed ini. Terus kemudian kita juga dapat sponsor, alhamdulillah sponsor utama itu adalah dari Zayed Foundation atau Yayasan Zayed dari Uni Emirat Arab. Menjelang berbuka puasa, pengunjung semakin ramai memadati Masjid Raya Syekh Zayed. Mereka berkumpul untuk melaksanakan buka bersama karena di sini juga ada pembagian takjil gratis. Jadi seperti ini suasananya, ramai sekali Tribuners. Jadi pelaksanaannya berada di tengah-tengah halaman utama Masjid Raya Syekh Zayed. Di sebelah kanan itu untuk jamaah wanita dan di sebelah kiri khusus untuk jamaah pria. Seperti yang diketahui, Masjid Raya Syekh Zayed ini menyediakan 14.000 hingga 20.000 porsi takjil untuk para jamaah yang datang setiap harinya Tribuners. Diketahui pendanaan untuk takjil gratis dan juga berbuka puasa ini dananya itu dari Kementerian Agama Islam di Indonesia dan juga dari Uni Emirat Arab Tribuners. Jadi berkolaborasi antar kedua negara. Baru aja kita udah jalan-jalan dan juga keliling buat lihat betapa mewah dan megahnya Masjid Raya Syekh Zayed ini. Nah, khusus di bulan Ramadan, Masjid Syekh Zayed ini menyediakan acara yaitu Festival Ramadan. Festival Ramadan ini berisi panggung hiburan dan juga takjil yang bisa dibagikan kepada jamaah yang berjumlah 14.000 hingga 20.000 takjil yang dibagikan setiap harinya, tergantung cuaca dan kondisi di setiap harinya. Nah, tepatnya untuk acaranya berada di sebelah utara Masjid Raya Syekh Zayed ini. Jadi buat kalian Tribuners yang lagi jalan-jalan di kota Solo, jangan bingung, langsung aja mampir ke Masjid Raya Syekh Zayed ini. Nggak usah bingung buka puasa di mana, karena masjid ini menyediakan takjil yang bisa membatalkan puasa. Lalu setelah itu kalian bisa langsung aja sholat jamaah di masjid ini. Akhir kata Tribuners, kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode Ngabuburit Asyik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.